Setelah sebelumnya diceritakan kalau Chulan yang tadinya ingin keluar dari organisasi NDT dan meninggalkan dunia super, akhirnya kembali setelah Bao-Bao menjemputnya di markas Serikat Dunia dan meminta maaf padanya. Tidak hanya itu, Chulan kemudian serius berlatih dengan Bao-Bao untuk mengikuti turnamen super yang diadakan oleh perguruan Tianxi. Sayangnya karena Chulan masih belum pede dengan kekuatannya, dia justru menggunakan taktik yang berbeda di mana dia menggunakan cara intimidasi dengan mengeluarkan jurus petirnya dan membuat seolah-olah alam pun takluk kepadanya. Dia lalu menggunakan kalimat persuasif untuk membuat tiga lawannya saling menyerang sehingga hanya tersisa satu orang yang akan mendapatkan kehormatan untuk melawannya. Lalu setelah hanya tersisa satu dan itu pun sudah ngos-ngosan, Chulan menyuruhnya untuk istirahat terlebih dahulu dan memulihkan dirinya. Lalu yang terjadi adalah... 谢谢，我不了。有如此厚颜无耻之人！ Singkat cerita, fase grup pun akhirnya selesai dan 32 orang yang keluar sebagai pemenang berhak untuk melanjutkan pertandingan ke babak penyisihan 1 lawan 1. Di sini karena tujuan Bao-Bao adalah untuk memastikan kemenangan Chulan, dia menggunakan cara licik yaitu menculik orang yang akan menjadi lawannya dan berniat menguburnya hidup-hidup sehingga membuat Chulan yang khawatir lalu melepaskan orang tersebut. Sayangnya sebelum Chulan selesai melepaskan ikatannya, Bao-Bao langsung mengambil sekop dan memukul orang tersebut hingga dia pingsan seketika. 三大哥，先听我说，他到底想说什么？ Keesokan harinya, Chulan pun dengan percaya diri memasuki arena pertarungan dan tidak berselang lama dia dinyatakan sebagai pemenang karena sang lawan tidak juga muncul di tempat tersebut. Walaupun hal itu sah-sah saja menurut peraturan, namun para penonton justru semakin dongkol terhadap Chulan dan menuduhnya telah bermain curang, hingga salah satu penonton nekat turun untuk memberikan pelajaran kepadanya. Beruntung panitia langsung satset menangkap orang tersebut dan mencegah terjadinya keributan. Ternyata yang sebenarnya terjadi di malam sebelumnya adalah mereka benar-benar menjajal kekuatan masing-masing. Namun terlihat sekali kalau Chulan hanya mengalah agar Bao-Bao melepaskannya. Sehingga lawannya yang sadar akan hal itu, kalau dirinya tidak akan bisa menang melawan Chulan, kemudian memutuskan untuk memberikan kemenangan pada Chulan dan pergi sebelum hari pertandingan berlangsung. Kelakuan Chulan selama pertandingan ternyata menarik perhatian dua dewan tetua yang kemudian memanggilnya untuk memberitahu alasan kenapa kakeknya selalu mengganti identitas dan seperti bersembunyi dari sesuatu adalah karena dia telah bekerja sama dengan pemimpin Liberty dan mengacaukan dunia super. Namun detailnya kakek tersebut tidak mengatakan apapun karena menyangkut pihak lain. Beliau lalu memerintahkan cucunya untuk menerawang ingatan Chulan menggunakan kekuatan yang sangat mirip dengan yang dipakai oleh Elfi sebelumnya. Dan ternyata di sini baru diketahui kalau Elfi memang salah satu anggota keluarga tetua tersebut. Namun dia diusir karena telah menghabisi adik kandungnya sendiri. 吕梁是你什么人啊？是吕公的亲弟弟，他是老夫的曾孙子，就是一个必须受任的畜生。 Lalu setelah yakin kalau mereka tidak bermaksud jahat seperti organisasi Liberty, Chulan akhirnya setuju untuk diterawang karena sejujurnya dia memang tidak mengetahui teknik aliran energi yang dimiliki oleh kakeknya. Dan setelah mengetahui kalau Chulan tidak berbohong, mereka pun akhirnya membiarkannya pergi bersama dengan Bao-Bao dan asisten manajer NDT yang datang menyusulnya ke tempat tersebut. 他说的。哦，承蒙两位老爷子厚爱。 Lanjut ke arena pertandingan, diperlihatkan kini giliran Huji yang sebelumnya diperintahkan oleh organisasi Liberty untuk menyamar menjadi kakaknya mengikuti turnamen Tianxi dan berhasil sampai ke babak penyisihan. Kali ini dia bertarung melawan seorang cewek yang mempunyai kekuatan super untuk mengekstrak energi orang lain dan merubahnya menjadi makanan super untuk dirinya sendiri.
Namun hal itu tidak berpengaruh terhadap Huji karena energi yang ada di tubuhnya adalah energi pinjaman dari Shenlong si kolektor. Sehingga dia mampu mengembalikan keadaan dan justru balik menyerap energi cewek itu untuk membayar hutang energinya kepada si kolektor. Secara peraturan, para peserta sebenarnya dilarang untuk menyerang lawannya yang sudah tidak berdaya. Namun di sini Huji masih terus menyerap energi si cewek sampai dia sudah tidak mampu lagi untuk melawan. Melihat hal itu, King dan jagoan Mimin si Neo lalu memutuskan untuk turun menghentikan Huji. King lalu membawa si cewek keluar arena dan menyerahkannya kepada tim medis, sementara Neo ditinggal di dalam pembatas yang dia pasang untuk mengurus Huji. Dan lagi-lagi dengan sikap santainya, Neo berhasil menumbangkan Huji hanya dalam satu serangan tanpa menggunakan kekuatan supernya. Pertarungan selanjutnya adalah Bao Bao melawan si botak dengan teknik aliran pelangi yang mampu mempengaruhi mood lawan dengan berbagai serangan warna yang dia lakukan. Gampangnya, kekuatan supernya adalah melemahkan lawannya dan menambah kekuatannya sendiri. Di sini, Bao Bao diserang dengan jurus biru Melo dan kuning pengecut yang seharusnya membuat Bao Bao jadi murung dan kehilangan keberaniannya. Namun secara mengejutkan, kekuatannya itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Bao Bao. Padahal menurut si botak, seorang master agung pun harus berkultivasi melewati cobaan dunia sampai ke tahap pemurnian diri untuk bisa terlepas dari teknik tersebut. Ternyata setelah diterawang, energi yang ada di tubuh Bao Bao sangat berbeda dengan manusia pada umumnya, di mana dia memiliki energi bening yang sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh si botak, sehingga dia pun akhirnya memilih untuk menyerah di pertarungan tersebut. Di sisi lain, kelompok Liberty diperlihatkan sedang merencanakan penyerangan ke wilayah perguruan Tianzi setelah Elfi akhirnya berhasil memperbaiki ingatan terakhir kakeknya Chulan sebelum meninggal dunia. Namun sebelum itu, dia meminta izin untuk pergi menemui seseorang yang akan dia gunakan untuk memulai rencana itu, di mana kemampuan utamanya adalah teknik penyamaran yang memungkinkan orang tersebut merubah wujudnya menjadi orang lain. Setelah itu, Elfi lalu diam-diam pergi ke wilayah perguruan Tianzi dan mengajak Chulan untuk bertemu dengan alasan ingin memberitahu sesuatu tentang kakeknya. Ternyata di sini Elfi menunjukkan ingatan kakeknya yang sebelumnya telah dia perbaiki, di mana ingatan tersebut merekam detik-detik terakhir sebelum kakeknya wafat dan orang yang menghabisinya ternyata adalah Bao Bao. Sementara itu, Huji yang sebelumnya hilang kendali di arena pertandingan akhirnya dibawa oleh organisasi NDT untuk diinterogasi, di mana akhirnya diketahui kalau dirinya telah dijadikan boneka oleh kelompok Liberty untuk mengacaukan jalannya turnamen. Sayangnya si kolektor lebih dulu menarik kembali energi pinjamannya dari tubuh Huji hingga akhirnya dia tewas ketika sebelum organisasi NDT bisa menggali informasi lebih dalam. 还债的时间，是余化毒。 Karena khawatir kalau Liberty telah menyusup, ketua NDT pun kemudian memerintahkan Sansu untuk memanggil Chulan yang saat itu juga kebetulan sedang mencari Bao Bao ke arena pertandingan. Namun saat itu Chulan hanya bertemu si botak yang baru saja selesai bertanding dengan Bao Bao, di mana si botak sempat menanyakan tentang siapa Bao Bao sebenarnya kepada Chulan. Karena menurutnya tidak ada manusia normal yang secara alami mempunyai warna energi bening seperti yang dimiliki Bao Bao. Sayangnya Chulan juga tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut dan di saat yang bersamaan Sansu juga tiba di tempat itu untuk menjemputnya. Mereka pun segera OTW menuju ke tempat ketua. Namun sesampainya di sana, mereka dibuat terkejut karena menemukan beliau yang sudah dalam keadaan tergeletak bersimbah darah. Ternyata sebelumnya ada seseorang yang datang menemui ketua dengan menyamar sebagai Chulan dan langsung mencucuknya begitu beliau lengah. Orang itu pun langsung buru-buru kabur begitu menyadari kedatangan Chulan dan Sansu ke tempat tersebut.
Begitu menyadari kalau orang yang menyerang ketua baru saja kabur, Chulan kemudian bergegas mengejar orang tersebut sampai akhirnya diketahui kalau orang itu ternyata adalah manusia super yang sebelumnya diperintahkan oleh Elfi untuk membantu rencana mereka. Setelah mengurus orang tersebut, Chulan pun kembali untuk melihat keadaan ketua yang saat itu menolak untuk dibawa ke rumah sakit karena tahu kalau dia tidak akan bisa bertahan. Di momen-momen terakhirnya itu, Chulan lalu memberanikan diri untuk bertanya soal kakeknya agar semuanya jelas. Dan ternyata secara mengejutkan, Bao Bao mengakui kalau memang dialah yang telah menghabisi kakeknya. Lalu sebelum Chulan salah paham dan terbawa emosi, ketua NDT di kondisinya yang sudah tinggal 2 watt, dia mencoba menenangkannya dengan menjelaskan apa yang dulu sebenarnya terjadi. Scene lalu berpindah ke masa beberapa tahun silam saat ketua masih kecil dan belum mengenal istilah kekuatan super, di mana saat itu ayah dan ibunya tidak sengaja bertemu Bao Bao yang sedang berjalan di desa mereka seorang diri tanpa mengenal siapapun dan tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Karena khawatir, mereka pun kemudian mengajaknya pulang sambil mencari info di kota kalau ada keluarga yang kehilangan anak gadisnya. Namun setelah beberapa hari berlalu, sang ayah tidak juga mendapatkan info apapun tentang Bao Bao sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk merawatnya. Walaupun saat itu bisa dibilang mereka adalah keluarga yang pas-pasan. Lumayan melarat. Awalnya mereka mengira kalau Bao Bao mengalami gegar otak hingga dia lupa tentang siapa dirinya dan kehilangan kemampuannya untuk berkomunikasi. Oleh sebab itu, sang ibu dengan sabar melatihnya berbicara dan baca tulis sampai akhirnya dia mengingat kalau namanya adalah Bao Bao. Suatu ketika, mereka dibuat bingung dengan sikap Bao Bao yang terduduk lama sambil melakukan meditasi, di mana kemudian seorang mantri desa memberitahu kalau apa yang dilakukan Bao Bao adalah olah energi, sebuah kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia super yang dulu disebut sebagai orang aneh. Mantri itu kemudian mewanti-wanti mereka agar jangan sampai informasi tentang Bao Bao sampai diketahui oleh orang luar, karena kemungkinan hal itu akan mengundang masalah bagi mereka. Dan sejak saat itulah ketua NDT kecil mulai dekat dengan Bao Bao sambil diam-diam berlatih olah energi, dan itulah awal mula ketua NDT mengenal energi di dalam tubuhnya. Beberapa tahun pun berlalu dan ayah ibu ketua NDT kecil mulai menyadari ada sesuatu yang aneh pada Bao Bao. Karena sejak pertama kali ditemukan, sama sekali tidak ada tanda-tanda perubahan fisik pada tubuhnya atau mulai menua. Kekhawatiran mereka pun semakin menjadi ketika pada suatu hari ada sekelompok bandit yang menjarah desa mereka dan mengancam semua penduduk. Di sini, Bao Bao yang baru pulang dari ngarit lalu ditawan oleh para bandit itu, di mana ayahnya ketua NDT kecil pun berusaha memohon agar mereka mau melepaskannya. Namun yang terjadi, para bandit itu justru tidak segan menghabisinya hingga membuat sang ibu menangis. Disinilah sang ibu menyumpahi para bandit tersebut untuk membayarnya menggunakan nyawa mereka, di mana Bao Bao yang mendengar hal itu pun seketika langsung berubah ke mode bertarung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dan menghabisi para bandit itu seorang diri tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Sayangnya, alih-alih dianggap sebagai pahlawan, masyarakat desa justru memandang Bao Bao dengan rasa takut karena saat itu mereka masih belum mengenal dunia manusia super. Akibatnya, mereka terpaksa mengasingkan Bao Bao ke sebuah rumah di tengah hutan karena ada desas-desus di antara warga yang khawatir kalau Bao Bao akan membawa bencana bagi mereka. Di mana sang ibu meminta Bao Bao untuk sementara tinggal di tempat itu dengan dalih bersembunyi dari para bandit yang kemungkinan akan membalas dendam, sambil dia terus mencari info tentang keluarga asli Bao Bao. Namun kenyataannya, dia justru ditinggal di sana selama bertahun-tahun dan tidak pernah lagi dijemput oleh mereka.
Setelah 50 tahun berlalu, di mana ketua NDT pun saat ini sudah menjadi salah satu orang yang cukup disegani di dunia super, beliau akhirnya kembali ke tempat tersebut untuk mencari keberadaan Bao Bao. Namun dia tidak menemukan siapapun di sana dan sejak saat itulah dia menghabiskan waktu bertahun-tahun keliling ke berbagai tempat untuk menemukan Bao Bao. Sampai akhirnya pada suatu hari, dirinya yang sedang ditugaskan untuk menyelidiki kelompok mafia mendapat titik terang dan mendengar info kalau Bao Bao sedang akan dijual oleh salah satu kelompok mafia di daerah tersebut. Setelah mendengar hal itu, ketua NDT lalu mendatangi tempat tersebut dengan menyamar sebagai calon pembeli dan setelah dipastikan kalau Bao Bao benar-benar ada di sana, dia pun segera menebusnya saat itu juga. Diperlihatkan juga di sini, walaupun sudah puluhan tahun berlalu, Bao Bao sama sekali tidak mengalami penuaan seperti manusia pada umumnya, sementara ketua NDT sendiri saat itu sudah menjadi bapak-bapak anak dua, namun Bao Bao masih tetap bisa mengenalinya. Dari sini, ketua NDT terus menggunakan segala upaya untuk mencari asal-usul Bao Bao dengan bantuan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan NDT, di mana ternyata asal-usulnya berkaitan dengan pertempuran Jiasen. Tidak banyak saksi dari pertempuran Jiasen yang masih hidup hingga saat itu, dan kakeknya Chulan adalah salah satunya. Sampai akhirnya 12 tahun yang lalu, mereka mendapat info pergerakan di mana puluhan pemimpin dari berbagai organisasi manusia super berkumpul di suatu tempat. Anehnya, ketua NDT dan Bao Bao yang memeriksa tempat tersebut justru melihat mereka semua telah tewas dibantai oleh hanya satu orang dan orang itu adalah kakeknya Chulan. Namun meskipun begitu, kakeknya Chulan juga harus terkena teknik racun dari salah satu musuhnya yang membuatnya sekarat. Di sini, hal yang mengejutkan pun terjadi di mana begitu kakeknya Chulan melihat Bao Bao, dia langsung mengenalinya seolah Bao Bao adalah teman lamanya. Di mana beliau pun kemudian meminta mereka untuk mengantarkannya pulang ke rumah karena khawatir dengan Chulan yang sudah ditinggal selama beberapa hari. Sayangnya, racun di tubuhnya sudah terlalu parah hingga dia dengan terpaksa meminta Bao Bao untuk segera mengakhiri hidupnya. Sebelum itu, kakeknya Chulan mengatakan satu permintaan kepada Bao Bao, yaitu untuk diam-diam menjaga Chulan setelah dirinya meninggal. Insya Allah dengan menjaga Chulan, maka suatu saat Bao Bao akan bisa mengetahui rahasia tentang asal-usulnya yang dia sebut sebagai kebenaran. Dan satu lagi, kakeknya Chulan juga menitipkan sesuatu kepada Bao Bao untuk diberikan kepada Chulan saat nanti dia secara resmi telah memasuki dunia super sebelum akhirnya beliau meminta Bao Bao untuk segera menghabisinya. Hal itulah yang tidak pernah diketahui oleh Chulan bahwa selama ini Bao Bao dan organisasi NDT diam-diam selalu ada di dekatnya dan melihat perkembangan kekuatannya, di mana semua itu juga sekaligus menegaskan bahwa tidak seperti kelompok lain yang mengincar teknik warisan Chulan, ketua NDT semata-mata hanya ingin membantu Bao Bao agar suatu saat dia bisa mengetahui kebenaran yang selama ini dia cari. Dan setelah menjelaskan itu semua kepada Chulan, ketua NDT pun akhirnya innalillahi dengan tenang. Setelah kejadian yang menimpa manajer NDT, para Dewan Tetua lalu memanggil Chulan untuk memperingatkannya tentang kelompok Liberty yang kemungkinan sedang mengincarnya. Master Tianxi juga menjelaskan kalau dulu dia bersama dengan Master Tian, sepuh yang satunya lagi, adalah saudara seperguruan kakeknya Chulan dan sempat diminta oleh guru mereka untuk mencarinya pasca pertempuran Jianshen dulu. Jadi diceritakan kalau dulu kakeknya Chulan telah melakukan sumpah saudara dengan pemimpin Liberty bersama dengan 34 manusia super lain dari berbagai sekte pada masanya dan mereka dikenal dengan nama 36 pencuri. Kabar tersebut pun akhirnya tersebar sehingga mereka jadi incaran semua sekte yang kemudian mengeluarkan perintah pembunuhan karena mereka dianggap sebagai pengkhianat. Karena alasan tersebut, para tetua Tianxi waktu itu memerintahkan Master Tian untuk mencari dan melindungi kakeknya Chulan. Sayangnya mereka sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan kakeknya Chulan yang memilih untuk tetap bersembunyi karena tidak ingin membawa masalah kepada sekte. Di mana Master Tian yang justru mendapat serangan dari anggota sekte lain
lain hingga titik nadi dan kaki tangannya dihancurkan karena dituduh telah menyembunyikan saudara seperguruannya yang bahkan dia sendiri juga sedang mencarinya. Walaupun begitu, dia dan Master Tianxi saat ini sama sekali tidak menyimpan dendam terhadap kakeknya Chulan dan bahkan menganggap Chulan sebagai cucunya sendiri. 从来没有痛快过你的爷爷，天师府就是你的家。 Keesokan harinya, babak penyisian 16 besar pun akhirnya dimulai dan kali ini Chulan harus melawan seseorang bernama Wenlong, keturunan dari salah satu manusia super yang melawan kakeknya Chulan 12 tahun yang lalu. Sama seperti leluhurnya, Wenlong mempunyai kemampuan untuk mengendalikan racun mematikan dari dalam tubuhnya, di mana kemampuan itulah yang dulu memberikan luka paling fatal kepada kakeknya Chulan. Di sini, Wenlong secara belak-belakan mengaku kalau dia berniat untuk menghabisi Chulan demi membalaskan dendam keluarganya. Chulan yang sudah mempelajari kekuatan musuhnya pun berangkat dengan rencana di mana dia langsung menyerang dengan serangan petir dadakan sebelum Wenlong mengeluarkan kekuatan racunnya. Dan ketika Wenlong akhirnya mengeluarkan racunnya, hal tersebut sudah terlambat karena Chulan sudah lebih dulu memasukkan teknik serangga putih ke dalam tubuh Wenlong pada serangan pertamanya tadi dan langsung mengaktifkannya hingga Wenlong tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Melihat hal itu tentu saja membuat para peserta lain yang sebelumnya kesal jadi terpukau ketika melihat pertama kalinya Chulan mengeluarkan kekuatannya setelah sebelumnya selalu curang. Tidak hanya itu, Chulan juga berhasil menyatukan para peserta dan berteman baik dengan mereka di luar arena. Walaupun nantinya mereka tetap harus bersaing di dalam arena pertandingan demi menjadi juara di dalam turnamen tersebut. Di sisi lain, Neo yang tidak ikut-ikutan party lebih memilih untuk bermalas-malasan sambil menunggu Master Tianxi, di mana dia berniat untuk membicarakan sesuatu tentang Chulan dengannya. Dia berkata kalau tujuannya mengikuti turnamen itu sebenarnya adalah untuk menghentikan Chulan, yang mana hal itu bertentangan dengan Master Tianxi yang menginginkan Chulan untuk menjadi juara. Neo mengaku kalau dia punya pertimbangan sendiri untuk menghentikan Chulan dan meminta Master Tianxi untuk tidak mengintervensi. Menurut Master Tianxi, hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah karena untuk menghentikan Chulan, Neo terlebih dahulu harus mengalahkan King yang akan menjadi lawannya di pertandingan besok. Namun di sini Neo dengan entengnya berkata kalau dirinya yakin bisa mengalahkan semua peserta yang menghalanginya, di mana hal itu menegaskan kalau dia juga mempunyai kekuatan yang luar biasa di belakangnya. Mendengar hal itu, Master Tianxi pun jadi sedikit terpancing untuk menguji kekuatannya dan langsung melayangkan tangannya ke arah Neo dan untungnya bisa dihindari oleh Neo yang saat itu juga langsung menggunakan kekuatannya yang ternyata bisa mengendalikan waktu di sekitarnya. Dari sini, beliau pun menyadari walaupun sering terlihat santai dan malas-malesan, namun kekuatan Neo tidak bisa dianggap enteng. 是我看走眼了，不止云楼一个师傅吧。